Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati dimanapun saudara berada pagi hari ini. Tema renungan firman Tuhan adalah duduk, berjalan, berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, di antara semua surat kiriman Paulus, hanya dalam surat Efesuslah dapat ditemukan kebenaran rohani yang tertinggi mengenai kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Kitab ini penuh dengan limpahan rohani. Bagian pertama surat Efesus mewahyukan bahwa hayat kita dalam Kristus merupakan satu kesatuan bersama Dia di tingkat langit yang tertinggi. Bagian kedua dengan sangat real menunjukkan kepada kita bagaimana hayat surgawi ini diperhidupkan melalui kita yang hidup di bumi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kata duduk. Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, "Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga." Ini adalah rahasia pengalaman orang percaya yang sejati, bahwa Allah telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di surga, yaitu tingkat langit yang tertinggi. Dan setiap orang Kristen atau orang percaya harus memulai kehidupan rohaninya dari tempat perhentian ini. Efesus 2 ayat 6-9 jika saya rangkum berkata, Allah mendudukkan Dia dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia. Kata duduk mewahyukan rahasia hayat surgawi. Kekristenan tidak dimulai dengan berjalan, melainkan dimulai dengan duduk. Era orang percaya dimulai dengan Kristus yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa, lalu duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ibrani 1 ayat yang ke-3b berkata, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, lalu ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudaraku, hayat orang Kristen atau hayat orang percaya, secara pribadi dimulai dengan kita berada di dalam Kristus. Artinya melalui percaya bahwa diri kita telah didudukkan bersama-sama dengan Dia di surga. Namun kebanyakan dari kita, orang-orang percaya, melakukan kesalahan dengan mencoba berjalan agar dapat duduk. Jadi pikiran alamiah kita mengatakan, jika kita tidak berjalan, bagaimanakah kita dapat mencapai suatu sasaran? Apakah yang dapat kita peroleh tanpa usaha? Lalu bagaimanakah kita bisa sampai di tempat tujuan jika kita tidak bergerak? Saudara-saudaraku yang berbahagia, kekristenan adalah sesuatu yang unik. Jika pada awalnya kita mencoba mengerjakan sesuatu, maka kita tidak akan beroleh apa-apa. Jika berusaha mencapai sesuatu, kita akan kehilangan segala sesuatu. Kekristenan tidak dimulai dengan melakukan, melainkan dimulai dengan sudah selesai. Karena itu kitab Efesus, jika saudara baca dan saudara pelajari, dimulai dengan pernyataan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada siapa? Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, yaitu segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat yang ke-3. Dan kita dipanggil pada titik permulaan untuk duduk dan menikmati apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Bukannya kita harus berusaha mencoba mendapatkan berkat ini bagi kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berjalan. Menyiratkan adanya usaha, namun Allah berkata bahwa kita diselamatkan bukan oleh usaha, tetapi karena anugerah oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Maksudnya ialah kita diselamatkan karena percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita tidak melakukan apa-apa untuk keselamatan diri kita. Kita hanya menyerahkan jiwa kita yang menanggung beban berat dosa kepada dirinya. Jadi kita memulai kehidupan kekristenan
dengan tidak bersandar pada perbuatan diri sendiri, melainkan bersandar pada apa yang telah Dia atau Yesus genapkan. Jika seseorang tidak demikian, ia bukanlah orang percaya. Saudaraku yang kekasih, kehidupan orang Kristen atau orang percaya dari awal hingga akhir bertumpu pada prinsip mutlak, bersandar kepada Tuhan Yesus. Anugerah Allah akan dilimpahkan kepada saudara. Yesus akan memberikan segala sesuatu kepada kita, tetapi kita tidak akan beroleh apa-apa jika kita tidak beristirahat atau duduk di dalam Dia. Duduk adalah sikap beristirahat. Sesuatu telah Yesus lakukan, pekerjaan telah dihentikan, dan kita pun duduk. Kita baru dapat maju dalam hayat orang Kristen jika terlebih dulu kita belajar duduk. Makna sesungguhnya dari kata duduk adalah meletakkan semua beban berat kita, meletakkan diri kita, masa depan kita, dan segala sesuatunya diletakkan kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhan yang memikul tanggung jawab dan kita berhenti memikulnya. Ini adalah prinsip Allah sejak semula. Saudaraku yang diberkati Tuhan, duduk di sini bukanlah secara harafiah, melainkan kita nampak bahwa kita telah didudukkan di dalam Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 18, Paulus berdoa begini, agar mata hati kita diterangi untuk memahami segala sesuatu yang terkandung dalam fakta ganda ini, yang tersedia bagi kita, yaitu yang pertama, Allah pertama-tama oleh kuat kuasanya telah mendudukkan Dia, dan yang kedua, oleh anugerahnya telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Sejak awal pekerjaan itu miliknya. Bukan kita bekerja untuk Allah, melainkan Allah bekerja untuk kita. Allah memberi kedudukan perhentian pada kita. Bapa membawa pekerjaan putranya yang telah digenapkan, membentangkannya kepada kita dan berkata, silahkan duduk. Yang Dia berikan kepada kita adalah undangannya kepada orang agar menghadiri pesta perjamuan yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 17. Firman Tuhan berkata, menjelang perjamuan itu dimulai, Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Saudara-saudaraku, keluarga Allah yang berbahagia, kehidupan Kristiani kita dimulai dari menemukan apa yang telah Allah sediakan. Jika Anda menyadari bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatunya bagi setiap saudara, dan saudara bersandar atau duduk sepenuhnya kepada Allah, berjalan bersama Dia, maka segala sesuatu sudah Anda miliki. Yang ketiga adalah berdiri. Efesus 6 ayat yang 10. Berdiri ini adalah sikap kita dalam menghadapi musuh, yaitu peperangan melawan roh-roh jahat dan penguasa-penguasa udara. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Dia dalam seluruh kehidupanmu dan berdirilah dalam menghadapi musuh, yaitu roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan atau berdiri melawan tipu muslihat iblis. Dalam Kristus kita sudah mendapatkan segalanya. Dalam Kristus kita berjalan dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam Kristus kita adalah para pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sepakat berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima berkat Tuhan, terima mukjizat Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah beri kelimpahan, yang sedang susah sudah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan
jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar